Jumpa lagi di mata kuliah Sistem Informasi Geografis week 11 ya. Kita masuk di bagian raster analisis bagian kedua. Jadi melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang raster itu apa, kemudian sampai dengan mengambil data dari DEM ya, dari Digital Elevation Model Nasional DEMNAS. Kemudian dari data tersebut kita gabungkan dengan analisa spasial dari vektor dibawa ke raster atau dari raster dibawa ke vektor ya. Bisa dilihat lagi di video yang di minggu sebelumnya. Nah, hari ini kita akan masuk di bagian 3 dimensi dari data raster. Jadi kita fokus ke struktur turunan dari data raster yang dari DEM tadi yang merupakan data elevasi. Ya, data DEM kemarin kan merupakan data elevasi yang diambil dari website nasional begitu. Kemudian kita kemarin sudah merge dan klik diambil di bagian gunung kemarin Arjuna Welirang. Kemudian kita lakukan kalkulasi untuk mengambil yang ketinggian tertentu dan digabungkan dengan analisa spasial. Nah, hari ini kita fokus ke elevasinya. Data elevasinya akan diturunkan menjadi data slope, kemudian menjadi aspek dan hillsheet. Ya. Kemudian ada analisa apa yang bisa dilakukan di situ dan diakhiri dengan membuat 3D view ya. View 3 dimensi dari analisa yang kita bikin tadi. Nah, kita akan mulai di bagian slope dulu. Ya. Tentang slope itu adalah peta kemiringan tanah ya. Jadi berapa derajat kemiringan lahannya begitu. Makanya nilainya antara 0 sampai 90 derajat. Ya, nilai slope nanti yang dihasilkan akan bernilai 0 sampai 90 derajat, tapi sangat jarang ini. Mungkin 60 derajat juga sudah sangat jarang juga. Ya paling 50-an begitu. Ya, fungsi slope membuat peta kemiringan dengan inputan berupa peta ketinggian atau elevasi. Ya, jadi yang kita kemarin punya data Arjuna Welirang itu sudah merupakan peta elevasi. Kita nanti akan menurunkan peta elevasi ini menjadi peta kemiringan. Jadi kalau dilihat ini ketinggian tanahnya yang tinggi adalah yang warna lebih cerah ya, lebih putih. Semakin putih semakin tinggi, semakin hitam semakin rendah. Nah, nanti kita akan menghitung kalau yang perubahannya tiba-tiba, misalkan dari hitam langsung ke putih itu, dia akan cukup curam gitu ya. Derajatnya akan lebih tinggi hasil slope-nya daripada yang misalnya putih tetap putih tapi jejernya juga putih begitu. Dia akan agak datar meskipun tinggi tapi sama-sama tingginya, jadi dia datar. Ya, berbeda dengan yang daerah yang berbeda warna dengan semakin kontras, maka kalau perbedaan warna semakin kontras, dia akan semakin tinggi derajat kemiringannya. Ya, kita akan lakukan itu, jadi ditambahkan dulu untuk raster Arjuna Welirang dari yang pertemuan kita kemarin. Ya, ini ya Arjuna Welirang. Untuk slope masuk di bagian raster, analisis, kemudian di situ ada slope. Ya, yang penting adalah inputnya. Inputnya ini adalah data elevasi.
Yang di sini adalah Arjuna Welirang. Kemudian ya ini juga penting, rasio antara vertikal dan horizontal, karena kita akan menggunakan ini skalanya, ini bukan skala, maaf, koordinatnya menggunakan degree, ya menggunakan degree, sedangkan data ketinggiannya kalau kita lihat ketinggiannya ya, nah ini sekitar 3000 sekian yang bagian putih, yang bagian hitam sekitar 300 sekian gitu ya. Ketinggiannya ini dalam meter ya, jadi x, y, z-nya, lokasinya, horizontalnya ini dalam derajat, tapi datanya dalam meter ya. Jadi itu perlu perhatian khusus, harus di setting di situ tadi. Kita masuk lagi ya, lalu harus di setting di sini rasio ya, rasio vertikal unit to horizontal. Vertikalnya di dalam meter, tapi horizontalnya dalam derajat. Kalau satu derajat kira-kira biar gampang ngitungnya kita samakan dengan 100 km, maka untuk meter berarti 100.000 gitu ya. Ya, yang penting ini dua ini, kemudian kalau mau disimpan ke file bisa disimpan Arjuno loop gitu ya. Kemudian tinggal di run saja. Nah, itu hasilnya. Jadi nilainya kemiringannya antara 0,0 sekian sampai 53 ya, paling tinggi. Yang paling tinggi sekitar ada di mungkin di sini-sini ya, di sini. Nah, kita lihat di situ ada apa. Nah, di situ kayak ada perubahan warna ya, di sini ada perubahan warna yang cukup signifikan. Ya, jadi itu adalah nilai kemiringan. Kalau kita lihat di sini ada semacam garis ini ya, garis hitam ini, jadi dia kemiringannya kecil. Kemiringannya kecil ini kan kayak jalur apa? Jalan itu ya, jalur jalan. Jalan gitu. Ini mungkin miring kayak macam jurang. Mungkin ini juga semacam jurang begitu. Ini jalan di atasnya. Ya, yang hitam itu agak dia landai. Nah, kita tadi sudah lakukan loop. Ya, hasilnya sekitar maksimalnya 53 sekian. Ya, kalau di saya tadi ya 53 sekian juga. Derajat ini nanti bisa difilter untuk menghasilkan apa? Lokasi dengan kemiringan tertentu. Ya, dengan kemiringan tertentu. Ini kurang slide-nya. Suatu daerah dengan derajat kemiringan. Ya, kemiringan tertentu. Nah, misalkan disuruh cari begini. Cari daerah dengan ketinggian lebih dari 3000 meter dengan kemiringan kurang dari 10 derajat. Ya, jadi digabung antara ketinggian, ya ketinggiannya 3000, tapi jadi daerah tinggi gitu, tinggi sekali, tapi yang landai. Ya nggak tahu buat apa, mungkin buat kemah atau apa. Yang landai, kemiringannya sekitar 10 derajat. Nah, itu bisa dilakukan dengan raster kalkulator. Kita lakukan ya. Masuk di raster kalkulator. Cari daerah yang tinggi, Arjuna Welirang lebih dari 3000.
dan kemiringannya kurang dari 10 derajat. Ya, disimpan, misalkan namanya Arjuno 3000 landai. Ya, kemudian disimpan. Hasilnya ini, ketutupan sama slope. Kita pindah ke bawahnya. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya yang secara default akan ada dua warna, hitam sama putih ya. Hitam sama putih. Ya, yang putih itu yang masuk di kategori yang ada di kalkulator tadi, yang hitam yang tidak. Jadi ini false. Yang ini yang true. Ya, biasanya kalau dari hasil kalkulator itu kita warnai lagi. Jadi biar warnanya yang false itu tidak kelihatan, itu dilakukan ini pembuatan klasifikasi dengan palet atau unique value. Yang 0 ditransparankan, ya dia ditransparankan, opacity-nya full ya, 0%. Kemudian yang satu, ya ini mungkin diwarnai sesuai kebutuhan ya, misalkan hijau atau pink, kita warnai pink aja. Ya mungkin agak transparan biar bawahnya bisa kelihatan. Biar kita bisa cek kenapa kok dia landai. Nah, itu hasilnya. Jadi tinggi ya, berhasil. Dia memang di daerah yang tinggi, warnanya kuning, putih untuk di daerah ketinggian. Ini kan ketinggian Arjuna Welirang ketinggian. Dan di daerah kemiringan, di rasa kemiringannya, dia warnanya hitam. Nih. Ya, dia warna hitam. Coba saya zoom biar lebih kelihatan. Di ketinggian, dia berada di tempat yang putih gitu ya, karena tinggi 3000 lebih. Kemudian di kemiringan, ini kemiringan, ya dia nggak akan berada di yang warna putih, dia akan berada di yang warna hitam. Nah, itu dia. Ya, kalau mau nanti misalkan dilihat bentuk aslinya, di situ bagaimana kita bisa overlay dengan Google Satellite atau Bing Aerial ya. Kita bisa overlay ke Google Satellite atau Bing Aerial. Ya, kita kembali ke slide dulu. Hasil slope-nya ya, tadi sudah. Nah, ini selanjutnya misalkan memang mau dilihat biar lebih fokus ke bentuk lokasinya bagaimana gitu ya, kondisi sebenarnya, biar dilihat apakah sesuai dengan kondisi sebenarnya, mungkin bisa dicek dengan mengoverlay dengan foto satelit. Nah, ini di Quantum GIS versi baru cukup mudah, kita tidak perlu menambahkan plugin apa-apa, cukup dengan layer XYZ ya. Kemarin di minggu-minggu yang pernah kita lakukan itu XYZ dipakai untuk OpenStreetMap ya. Secara default memang sudah disediakan di XYZ, layer XYZ itu untuk OpenStreetMap. Tapi kita bisa tambahkan, nah contohnya untuk Google Indo ini, untuk XYZ-nya, alamat XYZ-nya, untuk Bing Aerial yang ini. Ya. Jadi kita coba tambahkan yang Google saja ya. Ini di copy saja, disiapin. Masuk ke sini. Layer XYZ bisa ditambah data.
kemudian XYZ. Nah, ini kan yang disediakan secara default ada OpenStreetMap. Ini kita bisa tambahkan. Nah, cukup banyak layar XYZ yang disediakan oleh berbagai vendor. Kita kasih nama misalkan Google Satellite. Ya, URL-nya dikopas ke sini tadi. Oke, kalau sudah di OK, kita akan tambahkan ini Google Satellite-nya, di add di situ. Dia masuk di paling atas. Nutupi ya, jadi kita turunkan ke bawah. Nah, itu untuk kondisi aslinya. Coba di zoom ya. Ini kayaknya memang di puncak gunung, betul kan? Terus di daerah situ agak landai. Ya, agak landai. Ya, ini mungkin kawahnya begitu. Ya, di daerah di sini sekitar kawah di agak ada dataran yang landai begitu. Ya, jadi ini mengkonfirmasi hasil analisa kita tadi yang mencari ketinggian lebih dari 3000 dengan kemiringan kurang dari 10 derajat. Ya, mana lagi tadi? Bawah ya, tadi ada. Ya, ini bagian bawah. Ya, sekitar di situ. Ya, mungkin kalau ada yang sering naik ke Gunung Arjuno, Lirang bisa nanti menjelaskan lagi. Di sini itu apa gitu. Ya, kita akan lanjutkan untuk bagian berikutnya. Bagian berikutnya adalah tentang aspek. Ya, aspek adalah membuat peta arah, ya, arah kemiringan. Jadi tadi yang slope itu kemiringannya, yang ini ada arah miringnya kemana. Ya, inputnya juga merupakan peta elevasi atau ketinggian. Nilai selnya itu antara 0 sampai 360 yang melambangkan posisi kemiringan. Ya, dengan convention ini 0 atau 360 persis itu adalah utara. Untuk barat 90, selatan 180. Untuk timur itu 90, selatan 180, barat 270 derajat. Ya, hasilnya nanti adalah nilai-nilai antara 0 sampai 360, tapi kalau misalkan mau mencari arah kemiringan di timur misalkan itu ya, kita nggak akan pakai langsung nilai pasnya ini ya. Kita akan pakai range-nya. Jadi misalkan untuk timur ya antara di sini sampai di sini 75 sampai 105 derajat misalnya. Ya. Itu untuk yang mengarah ke timur. Gitu. Untuk ke barat juga ya, sekitar berapa sampai berapa di tengah-tengahnya di sini ya. Atau enggak pas tengah juga bisa juga. Jadi untuk analisanya biasanya pakai range. Untuk menjalankan aspek ini cukup diinputkan saja nanti file elevasinya. Jadi dia nggak memperhitungkan perbandingan yang kayak tadi antara horizontal dan vertikal. Ya, kita masuk melalui raster analisis aspek. Ini kita matikan sebentar ya. Matikan sebentar. Masuk ke Arjuna Welirang lagi. Baik, di raster analisis aspek.
Nah, di situ ada Arjuna Welirang. Kayaknya yang cukup penting hanya itu. Kita simpan ke suatu file Arjuna aspek. Ya, dijalankan. Nah, itu nilainya antara 0 sampai ya hampir 360. Ya, pewarnaannya mungkin tidak begitu memperlihatkan ini ya, karena dia 0 itu gelap dan yang 360 itu terang sekali. Jadi agak sulit kalau kita mau melihat yang ke utara yang mana, yang ke selatan yang mana. Yang kalau utara sih yang gelap-gelap ini, gelapnya ke utara. Kalau selatan ya mungkin abu-abu begitu. Untuk yang timur yang agak gelap, abu-abu gelap. Untuk yang barat ya sekitar ya abu-abu terang begitu ya. Ya kira-kira begitu. Jadi ini mengarah miringnya ke timur, ini ke selatan, ini miring ke barat. Ya, cuma untuk detailnya berapa masih cukup sulit ya. Kita bisa lakukan kalkulator kalau mau memang mencari yang benar-benar miring ke timur atau ke barat misalkan. Ya, itu hasilnya. Misalkan kita cari daerah dengan ketinggian lebih dari 300 yang bisa melihat sunrise. Nah, matahari terbit. Ya, yang bisa melihat matahari terbit. Matahari terbit kan dari timur ya. Matahari terbit dari timur. Jadi kira-kira derajat kemiringannya ya yang cukup aman untuk timur mungkin 75. Yang lebih dari 75 tapi kurang dari 105. Nah, itu. Dengan ketinggian lebih dari 3000 ya untuk melihat sunrise. Kalau kita berada di seberang sini ya, kan yang miring ke barat gitu ya, mungkin kita nggak bisa melihat sunrise karena ketutupan dengan puncaknya gitu. Ya kita lihat, kita akan cari yang ada di sisi timur gunung. Nah, kita lakukan raster kalkulator, mencari Arjuna Welirang kayak tadi yang lebih dari 3000 dan ya, N bisa ngeklik dari sini, bisa ditulis aspeknya lebih dari 75 dan aspeknya lagi kurang dari 105. Ya, disimpan dalam file misalkan Arjuna lihat sunrise. Ya, di oke. Nah, itu cukup sedikit ya karena memang yang tinggi yang 3000 di atas 3000 cukup sedikit. Ini adalah yang miringnya ke timur. Sama kayak tadi, misalkan mau kita cek dengan overlay, kita harus siapkan pewarnaannya. Yang 0 itu not ya, jadi dia bukan hasilnya, jadi kita bisa ditransparankan yang 0. Dan yang 1 itu mungkin kita warnai yang kita cari ya, misalkan jangan pink lagi, ungu deh. Ya, ungu. Ya mirip-mirip pink juga. Nah, itu dia. Kalau mau digabungkan dengan Google Satellite, berarti ini ditaruh bawahnya. Speknya nggak usah, Arjuna Welirangnya nggak usah, pakai Google Satellite. Ya, itu kita cek
Ya itu ya, kayaknya beneran miring ke timur ya. Ini agak landai ke sini, apa? Bukan landai, miring, agak miring ke sini. Nah, ini miring ke sini. Jadi kira-kira di sini adalah tempat-tempat yang bisa melihat sunrise. Itu untuk aspeknya. Contohnya itu nanti kadang bisa digabung dengan melihat sunrise tapi tempatnya landai. Nah, digabung dengan yang tadi. Ya, kalau mau digabung melalui ini juga bisa, tapi kita juga bisa gabung melalui kalkulator apa langsung begitu. Tapi kalau mau manual begini, ini yang saya warnai agak beda. Mungkin misalnya kuning ya. Yang kuning yang melihat sunrise, yang pink ini yang datar. Nah, kira-kira daerahnya di kalau ada yang berhimpitan itu. Nah, ini kayaknya. Nah, kalau digabung tadi kemungkinan akan menghasilkan tempat di sini kecil di sini. Datar dan miring sedikit ke miring sedikit ke mana namanya? Timur. Dan di sini juga. Ya, begitu. Jadi kita sudah melakukan analisa untuk aspek dan tadi sebelumnya ada slope. Ya, bisa juga digabungkan miring ke timur dan maaf, miring nggak terlalu miring tapi dia miringnya ke timur. Jadi landai tapi landai ke timur begitu. Ya biasanya sih kalau mencari yang miring ini mencari aspeknya miring. Untuk slope-nya biasanya dicari yang tidak landai. Ya, yang misalnya sesuai dengan biar cocok untuk pertanian begitu ya. Misalkan dicari yang miringnya lebih miring lebih bagus ya, siapa tahu begitu. Atau dengan kemiringan tertentu, nah, begitu. Digabungkan dengan arah kemiringannya, misalkan biar mendapatkan sinar matahari pagi. Oke, begitu. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu hillside. Ya, hillside ini bukan ada yang salah lagi. Fungsi hillside. Hillside ini akan membuat peta bayangan. Ya, peta bayangan bukit ya, hillside. Dari peta ketinggian, inputnya juga ada arah sinar matahari. Nah, nilai sel-selnya itu adalah 0 sampai dengan 255. 0 itu yang gelap, 255 yang terang sekali. Ya, dua-duanya itu nanti yang gelap dan terang nanti kita mungkin nggak pakai buat suatu analisa ya. Dia biasa digunakan untuk ini. Kadang untuk analisa juga bisa untuk mengecekkan suatu daerah yang tertutup bayangan bukit atau tidak. Ya, cuma itu biasanya dilakukan di wilayah studi yang cukup kecil begitu. Ya tidak sebesar yang ini Arjuna Welirang. Jadi biar bukit-bukit kecil-kecilnya kelihatan. Jadi kita nggak lakukan ini untuk analisa. Misalkan ada data kecil yang cukup detail, nah ini mungkin bisa digunakan untuk menganalisa contohnya yang ini. Jadi ini ada bukit, dua bukit. Kalau kita tadi mencari yang miring ke timur untuk bisa melihat sunrise, nah di sini mungkin secara logika yang analisa kita sebelumnya ini mungkin masuk perhitungan gitu ya, ini masuk hasil. Tapi apakah benar ini bisa melihat sunrise? Ya. Nah itu perlu dicek ulang dengan hillside ini. Ya kalau ini di sini sudah miringnya sesuai, tapi ternyata ketutupan bukit di sini, ya.
tertutup bukit yang ada di sini. Ya, maka dia juga sebenarnya nggak bisa melihat sunrise. Ya, mungkin nanti bisa digabung dengan yang nilainya terang, misalkan di atas 200 dan hillsheet-nya di atas 200. Nah, begitu mungkin bisa. Cuma kita nggak lakukan ini karena cocoknya untuk wilayah studi yang kecil. Ya, yang kita lakukan adalah yang kedua, untuk digabung dengan rendering pada ketinggian. Ya, jadi untuk memperlihatkan mukanya biar lebih tampak seperti 3 dimensi. Ya, kita akan lakukan hillsheet. Sementara sebelum melakukan hillsheet, untuk arah sinar matahari itu ada inputan yaitu azimut dan altitude. Ya, azimut itu adalah arah mataharinya dari mana, muter dari 0 itu adalah utara, 90 itu timur, 180 selatan, 270 barat. Jadi arahnya dari mana? Kemudian altitude itu adalah ketinggiannya. Jadi misalkan ini itu arahnya adalah 300 berapa ini? 300 ya. Yang kecil saya besarin. Ya ini 300. Jadi muter azimut dicari dulu, muter 300 derajat. Arahnya dari sini dengan ketinggian berapa? Ketinggiannya ini adalah altitude. Altitude-nya misalkan di sini tertulis 40. Nah, jadi ini gambar ini azimut 300 dengan altitude 40. Jadi di sini. Derajatnya dari sini muter ke sini. Nah, untuk azimut mulai 0 sampai 360 ya kembali ke dirinya sendiri ke utara lagi. Muter gini. Kalau timur berarti 90 ya. Azimut. Untuk altitude nilainya 0 sampai muter ke atas di sini derajatnya. Ya, jadi sampai 90. 0 sampai maksimal 90 derajat. Jadi 90 derajat itu matahari berada di atas pas itu ya. Atas kita lurus. Jadi untuk di khatulistiwa untuk khatulistiwa ya kan matahari pagi itu di timur. Jadi azimutnya 90, mungkin altitudenya sekitar 15-an, kecil sih. Untuk siang hari, khatulistiwa mungkin pas di tengah-tengah ya. Jadi azimutnya bisa, ini azimut bisa apa saja. Di mana saja azimutnya, kalau altitudenya 90 kan dia pas di atas gitu. Terus kemudian kalau sore hari, azimutnya 270 dengan altitude juga kecil saja di sini. Ya, mau maghrib nih. Ya, saatnya anak-anak kecil pulang. Suruh pulang kalau sudah maghrib. Sudah mau maghrib. Nah, itu kita akan lakukan dengan setting ini 3 kali ya. Untuk mencoba hillsheet. Oke, kita lakukan dulu. Mungkin ini dimatikan sebentar. Ini juga kembali ke Arjuna Welirang atau peta ketinggian. Oke, kita lakukan hillsheet, analisis hillsheet. Ini input layarnya sama. Oh, ini subject vektor. Bukan. Yang ini, scale. Ini sama kayak tadi, ya. Sama kayak waktu aspek diisi 100.000. Kemudian azimut pagi hari dulu 90 dengan ketinggian ininya 15 ya, ketinggian mataharinya, altitude-nya. Oke, yang cukup penting ini tadi ya, skala. Kemudian ini arah sinar matahari pagi hari 90 dengan derajat 15 ya, sedikit aja naiknya. Kita simpan Arjuno pagi gitu ya. Arjuno pagi.
Nah, itu hasilnya. Ini pagi hari terlihat di sini arah sinar matanya dari sini ya. Di sini gelap. Ya, mungkin di sini masih belum kelihatan mataharinya. Yang di sini sudah silau gitu. Ya, nilainya 1 sampai 222, jadi mungkin nggak terlalu gelap di sini. Masih ada sinar-sinar sedikit. Oh, maaf. Yang 22 kan yang terang ya. Jadi nggak terlalu cerah sekali gitu ya. Kalau cerah sekali kan 255. Kalau yang gelap memang 1 ya. Ini cukup gelap nih. Minimal kan 0. Jadi di sini memang nggak kelihatan mata, nggak ada sinar sama sekali yang di gelap-gelap ini. Ya, cuma yang cerahnya nggak terlalu maksimal, masih 222. Kalau maksimal sekali kan 255. Oke, lanjut bikin yang berikutnya. Ini pagi hari, kemudian kita buat yang siang hari. Nah, inputnya jangan lupa ya. Kadang kita kalau sudah punya banyak raster di sini, ininya dia ngambil raster yang salah. Jadi kita harus cek lagi apakah benar ini raster elevasi yang kita pakai. Di 100.000 ini dari manapun sebenarnya sama saja karena altitude-nya nanti kita tinggikan sekali. Ya, kita simpan dengan nama Arjuno Siang. Disimpan. Nah, itu terang sekali ya. Nah, nilainya ada yang maksimal 255 sampai 144. Ya, 144-nya hitam. Harusnya kalau mau sejajar ya, ini nilainya disamakan. Ya, ini harusnya 0 sampai 255. Ini kita bisa sejajarkan ini di set di sininya. 0 sampai 255. Nah, itu tadi. Ini juga biar pewarnaannya sejajar gitu ya. Sama 0 sampai 255. Nah, ini terang sekali. Ya, hampir semua tempat dia cerah itu ya, kena sinar matahari. Mungkin yang agak gelap itu yang kayak di lembah-lembahnya. Ya. Kemudian kita bikin satu lagi untuk sore hari. Nah, ini dicek lagi, ini harus yang Arjuno Welirang, yang elevasi. Skalanya juga lagi 100.000. Mulai ini diubah, mau maghrib, jadi matahari di barat dengan ketinggian 15. Kita simpan. Arjuno sore. Nah, ini Arjuno sore. Jadi kebalikannya ya. Dengan yang Arjuno pagi tadi. Yang sebelah sini sekarang jadi lebih cerah. Nah, ini sampai 255 harusnya. Nah, cuma nggak terlalu cerah juga ya. Atas-atas sini saja. Mungkin ini sudah ketutupan sedikit dengan konturnya sendiri gitu. Nah, ini sore, pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Gitu. Ya, hasilnya seperti itu. Oke, kita masuk ke slide lagi. Ini hasilnya ya, sama ya. Di siang sore. Nah, ini ya mungkin kalau mau pakai analisa bisa juga ini. Daerah di sini tadi mungkin yang mana ya?
yang miring ke yang pagi, ini yang miring ke sini, tapi gelap, tapi kayaknya nggak ada. Ya, kebetulan ini kan gunung tinggi, jadi nggak ada gunung lagi yang nutupin. Mungkin kalau kita analisa gunung yang jejer, gunung yang berjejer dan ada yang lebih pendek, nah begitu baru bisa untuk membuktikan yang bentuk ini tadi, bentuk yang tertutup bukitnya yang ini. Nah, ini ada dua gunung begitu. Kalau yang Arjuna Welirang ini ya, meskipun ada beberapa puncak, ya, tapi nggak berdekatan sekali deh. Ya, itu hillsheet. Jadi kita sudah membuat 3 analisa, slope, aspek, dan hillsheet. Sebentar, hillsheet ini masih akan dipakai saat biasanya orang mau menampilkan apa, view view elevasi, tapi biar terlihat ada konturnya begitu. Kita bikin lagi hillsheet yang agak tengah-tengah ya, agak terlalu ekstrim pagi dan agak terlalu ekstrim sore. Kita bikin hillsheet baru, ya sekitar 45 derajat gitu lah, sore atau agak mau siang gitu. Arjuna Welirang lagi 100.000, agak siang ya, kita bikin coba agak siang, 90 agak siang 45 ya. Kita simpan di nama Arjuna agak siang. Ini kita simpan. Nah, ini lebih terlihat kontur semuanya gitu ya, lebih terlihat konturnya. Nah, ini biasa di overlay dengan elevasi. Nah, kalau elevasinya sendiri kan tadi ini, ya ini ya elevasinya. Biasanya elevasinya diwarnai misalkan hijau menuju putih gitu ya. Classify dong. Kebalik, di invert. Yang putih mungkin yang tinggi gitu ya. Nah, begini. Nah, begini saja kalau orang lihat kan nggak terlalu kelihatan gunungnya gitu. Nah, biar kelihatan gunungnya, konturnya, biar kelihatan kontur pegunungannya, itu biasa di overlay dengan ini. Nah, tapi ini nanti ditransparankan. Jadi peta hillsheet-nya ditransparankan, masuk transparansi, ya mungkin dikasih 50 nih. Kemudian dia digabung dengan pewarnaan elevasi tadi. Ya, jadi begini hasilnya. Ya, itu di overlay kan. Ya, kalau begini saja mungkin nggak terlalu kelihatan. Ya, begini baru kelihatan. Oh ya, bentuknya begini. Ya, jadi dalam bentuknya permukaannya terlihat dan ketinggiannya juga masih terlihat. Ya, perkiraan ketinggiannya kan dari warnanya ini. Ya, termasuk juga kalau mau digabung dengan Google. Kalau Google saja tadi mungkin bentuknya begini ya, Google Satellite. Mungkin nggak terlalu kelihatan konturnya, kita juga bisa digabung dengan ini. Nah, itu. Jadi lebih terlihat konturnya. Ya, ya begitu.
Nah, selanjutnya kita akan tampilkan ini dalam bentuk 3 dimensi. Ya, untuk bentuk 3 dimensi itu memerlukan plugin namanya Gigis2 3JS. Ya, kita kembali ke schedule. Ini tadi sudah, kemudian hillshape ditambah elevasi menjadi begini bentuknya. Juga termasuk foto satelit. Ya, berikutnya kita bikin 3D viewer yang diambil dari fungsi Gigis3JS. Gigis2, Gigis dari Gigis ke 3JS. Jadi ini merupakan JavaScript. 3JS itu JavaScript untuk membuat semacam bentuk 3 dimensi. Kita tambahkan dulu pluginnya ya. Gigis2 3JS. Kemudian nanti kita mendapatkan menu baru di bawah web sini. Yang kita lakukan dulu. Kalau saya kayaknya sudah. Kalau belum, misalkan kalian belum, dicari di situ Gigis2. Nah ini diinstal, gitu ya. Begitu sudah diinstal, akan mendapatkan fungsi di sini. Ya, kita masuk di sini. Gigis3JS Exporter. Nah, yang utama itu adalah bentuk apa namanya, theme-nya, elevation modelnya, ketinggiannya. Kita tadi kan pakai Arjuna Welirang. Nah, itu dia bentuk Arjuna Welirang. Ya kan. Nah, ini Arjuna Welirang, kita bisa apa nih, putar-putar gitu ya. Putar kalau pakai mouse, bisa di zoom in kalau pakai mouse tracker. Ini saya pakai laptop, jadi untuk zoom innya pakai Ctrl sama Shift sama maju mundur. Nah, gitu. Apa atas bawah. Nah, Ctrl Shift sama atas bawah. Untuk ngezoom. Nah, itu bentuknya. Ya. Jadi apa yang tampil di sini itu adalah permukaan yang tampil di susunan layer kita. Ini kan ada Arjuna Welirang yang di overlay dengan apa tadi, hillshade ya. Kalau nggak mau di overlay dengan hillshade begini bentuknya. Ya, begini. Kalau mau di overlay tadi begini. Atau kalau nggak mau pakai Google Satellite, jadi begini bentuknya. Pakainya yang ketinggian diwarnai, jadi begini. Ya, jadi apapun yang tampil di sini dia akan tutupkan sebagai bentuk permukaannya. Ya, termasuk kita juga bisa tambahkan bentuk-bentuk vektor di situ. Ya, misalkan ada jalan, ya. Arjuno kemarin yang dari minggu kemarin ada Arjuno jalan. Nah, itu jalannya kelihatan juga. Nah, itu. Nah, terlihat ada jalan menuju ke puncak gitu ya. Ada jalan menuju ke puncak. Ini ada info juga kalau kita klik dia tempatnya di mana, ketinggiannya berapa. Ya, kita bisa zoom juga di situ. Bisa muter juga. Ya, muter. Nah, gitu. Nah, untuk apa namanya, project misalkan analisa itu untuk sampai di analisa 3 dimensi itu akan saya minta ditampilkan dalam bentuk 3 dimensinya. Jadi misal
Misal kemarin kita punya mencari lahan dekat jalan dan dengan ketinggian tertentu, nah ini saya akan minta ditaruh di sini. Misalkan yang tadi juga ini, ada tempat yang landai, nah itu akan ada tempat yang landai, yang saya akan minta juga ditampilkan di sini. Nah itu tempat yang landainya. Mana tadi yang landai agak besar tadi ya. Tadi zoom out dulu. Ini ya, yang landai tadi, sama di sini. Sama yang misalkan tempat untuk melihat sunrise, itu yang warna kuning. Ya di sini. Ini melihat sunrise. Ini yang melihat sunrise juga. Termasuk juga yang di hasil minggu lalu. Misalkan dekat jalan dan apa kemarin? Yang dekat jalan dan ketinggiannya. Oh, tapi saya tidak simpan ya. Dekat jalan dan ketinggiannya lebih dari 300 ya. Kemarin ada dekat jalan saja ini. Ini dekat jalan. Terus ketinggian 200 kita juga punya. Bentuknya raster. Arjuna 300 ya. Oh ini kemarin kita cari yang di antara 2000 sampai 3000 ketinggiannya, jadi enggak 3000 di atas, tapi antara 2000 3000. Ada di mana? Sorry, tadi itu kan bentuknya raster ya 3000. Jadi salah nambahnya, harusnya bentuk raster. Arjuna 3000 2000 dekat di bawah kemarin. Nah ini Arjuna dekat jalan. Arjuna 3000 2000 ini. Nah, dia yang warna tadi kayak tadi. Yang warna hitam di apa? Transparankan. Nah, yang warna putih mungkin dikasih ya warna ini aja, agak transparan juga. Nah, itu. Yang warna kuning itu adalah antara 2000 sampai 3000 ketinggiannya. Ya, jadi yang dekat jalan dan antara 2000 3000 ini berarti. Nah, ini warna ini. Kuning yang agak gelap karena tercampur dengan merah. Nah, itu saya akan minta sampai di sini untuk reporting kalau ada analisa di raster. Ya, pasti saya akan minta sampai dengan 3 dimensinya. Nah, begitu, dan mungkin juga yang dikumpulkan itu adalah website. Nah, website ini bisa diekstrak ke diekspor maksud saya, ekspor ke web. Misalkan saya ekspor ya, Arjuna Welirang. Nah, di situ ada folder yang kita pakai. Jadi ekspor ke Arjuna Welirang, nama filenya index.html. Biar bisa dibuka langsung, nggak perlu pakai apa namanya server kayak SAM dan sebagainya. Itu diklik yang centang enable viewer for local, kemudian diekspor. Nah, kemudian bisa dilihat. Nah, itu di web. Nanti kalau misalkan di web, saya siapkan tempatnya untuk mengupload file-filenya. Ya, filenya ada cukup banyak. Kalau di tadi itu ada Arjuna Welirang. Nah, jadi filenya ini. Data ini masuk, OJS ini kayak
ininya, JS untuk projectionnya, ini 3JS, JS 3JS-nya, indeks ini halamannya tadi, CSS sama JS-nya. Nah, jadi ini di-upload ke apa namanya website, nah, di-upload ke hosting Anda atau nanti kita sediakan tempatnya. Jadi biar bisa dicek begini. Nah, itu. Ya, ini karena apa? Tadi kan bentuknya ada kotaknya ya, yang di sini kita nggak punya ketinggiannya, jadi kayak kue begini bentuknya. Yang lain ini 0, ketinggian 0. Gitu. Kita kembali ke slide, kayaknya sudah selesai. Tadi harusnya di setting ini ya, kalau mungkin belum di setting, vertical exaggeration-nya misalkan kadang itu kayak tinggi sekali gitu ya, karena perbedaan antara degree dengan meter tadi. Nah, itu mungkin perlu di setting di sininya, lupa tadi. Defaultnya 1, ini karena saya sudah pernah setting, maka sudah berubah. Defaultnya begini, 1 begini, jadi tinggi sekali. Nah, itu karena perbedaan derajat sama meter, maka di sini harusnya tadi disetting dulu 0,00001. Nah, itu aslinya begini. Kalau mau lebih mendramatisir misalkan, nah ini bisa di set ke 0,02. Nah, itu gunungnya lebih dramatis itu ya. Ya, tapi kalau mau yang aslinya, kalau yang lebih aslinya ya 0,001 tadi, bandingan antara derajat dengan meter. Ini bisa dinaikkan kalau misalkan apa konturnya memang nggak terlalu menonjol begitu, lebih ditonjolkan dengan menambahkan ini. Misalnya 3 akan lebih menonjol lagi. Nah, perubahannya. Ya, begitu. Ya, jadi dikembalikan ke 1 aja. Ya, itu aslinya. Kalau di kontur asli di buminya begitu. Oke, ya begitu. Ya, tadi untuk Google Satellite-nya begini. Ya, itu masih bisa dicoba-coba. Bisa juga bentuknya di sini kalau tadi misalkan ada vektor duluan, baru kemudian kita buka formnya ini, nanti akan ada di situ vektornya. Jadi begini. Nah, akan muncul di sini. Ya. Jadi kita bisa, kalau ini adalah dari tampilan mukanya, permukaannya. Kalau di sini dia merupakan semacam objek sendiri. Ya, merupakan objek sendiri. Jadi kalau mukanya kita hapus, mukanya ini mukanya kita hapus ya. Nah, kita bisa tampilkan dalam bentuk objek yang ada di 3D-nya ini di sini. Ini jalan Arjuna. Nah, itu. Jadi ini objek di 3D. Nanti lebih, misalkan ini nggak terlalu besar gitu ya, kita bisa membuat gedung-gedung di situ. Gedung-gedung kecil-kecil, ada semacam extrude-nya. Ketinggian gedungnya berapa, dia nanti akan kayak bikin 3 dimensi. Ya, mungkin lain kali kita coba. Oke, gitu.
Kita lihat slide lagi. Ini tadi ya, jangan lupa vertical exaggerasinya di set untuk navigasinya ini. Panah-panahnya buat apa, mouse-nya buat apa. Ini kalau pakai mouse, kalau pakai panah. Ya, nanti kita sampai dengan menampilkan hasil analisa. Ini juga sudah dicoba untuk menampilkan, mengekspor ke web ya. Dan webnya sudah dicoba juga. Jadi untuk progres minggu depan, yang kemarin dilakukan untuk Gunung Semeru, ditambahi, ya, analisanya ditambahi. Kemarin kan di sekitar Gunung Semeru, ketinggian 2000 sampai 3000 berjarak 1 kilo. Nah, ditambahi dengan kemiringan kurang dari 30 derajat. Ya, dengan arah kemiringan ke barat. Tampilkan hasilnya dalam bentuk 3 dimensi, nanti didemokan aja ya. Nggak perlu sampai dibuat servernya untuk menampilkan web 3 dimensinya. Jadi didemokan saja bentuknya di Quantum Keys-nya. Gitu ya. Kalau ada kesulitan bisa WhatsApp di grup maupun di Japri. Ya. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih.